kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Sudah sampai pada halaman 137, yaitu membahas tentang keteladanan akhlak para sufi yang sholihin, yaitu banyaknya rasa sedih dan perhatian mereka pada saat ingat kematian dan syakaratul maut. Dan terlebih lagi mereka senantiasa berharap jangan sampai pada saat syakaratul maut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini naudzubillah min dzalik. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim, dan itu termasuk akhlak para sufi yang sholihin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada mereka. Apa yang termasuk akhlak para sufi yang sholihin? Kasratul huzni, bermula banyaknya sedih, walhami, dan perhatian, atau ham itu juga bisa bermakna sedih juga. Kullama tadzakkaru, tatkala mereka ingat al-mauta, kematian, wa syakratahu, dan syakaratul maut. Apa yang dikhawatirkan, yang dirasakan? Khaufa su'il khatimati, takut mati dalam keadaan su'il khotimah. Ini selevel ulama-ulama sufi yang sholihin, yang ibadahnya siang dan malam hanya semata-mata karena Allah. Mereka tetap memiliki sikap yang bisa menjadi teladan kita, yaitu rasa sedih. Kalau mengingat kematian itu mereka sangat sedih. Bagaimana nanti kalau kami dalam menghadapi syakaratul maut? Karena pasti setiap orang pasti mengalami syakaratul maut. Yang menjadi kekhawatiran para sufi yang sholihin yaitu posisi pada saat syakaratul maut, apakah masih dalam keadaan iman kepada Allah ataukah tidak. Ini yang menjadi kesedihan. Artinya apa? Para sufi tidak muncul sifat sombong, ujubnya tidak ada. Walaupun mereka ini ahli ibadah, bukan lantas kemudian merasa pasti saya ahli surga, pasti kami husnul khotimah. Tidak, belum tentu. Sebab banyak sekali perjalanan hidup seseorang itu misterius. Ada yang kalanya dari kecil beriman, dewasa beriman, tapi menjelang akhir hayat tidak beriman banyak. Tapi sebaliknya ada yang dari kecil tidak beriman, dewasa tidak beriman, tapi menjelang detik-detik syakaratul maut menjadi orang beriman. Para sufi mereka ini selain ibadahnya itu mempeng siang dan malam, tapi menumbuhkan rasa khauf pada saat menghadapi kematian dan syakaratul maut ini. Supaya apa? Kita ngaji kitab yang membahas seperti ini
supaya kita bisa meneladani mereka. Mereka ini yang sudah kualitas ketakwaannya itu di atas rata-rata, kesalehannya itu di atas rata-rata, tapi masih ada rasa takut, yaitu pada saat menghadapi syakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Ya, kita ini yang ibadahnya masih turun naik. Apalagi kalau kita masih banyak yang bolong, ya, dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Yang anehnya sudah ahli maksiat, sholatnya banyak yang bolong, terus kepedean merasa ahli surga, ya, merasa dapat kapling surga. Nah, ini yang tidak perlu dijadikan sebagai contoh, sebab mereka tidak memahami bahwa kehidupan sehari 2 hari yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah. Maka aneh kalau ada orang yang mengkapling dirinya pasti masuk surga. Dari mana tahu? Dan yang lebih aneh lagi, ya, terlalu pede gitu. Pokoknya saya dijamin mati husnul khotimah, pasti dijamin masuk surga. Lah, sikap yang seperti ini tidak diajarkan oleh para sufi. Para sufi yang solihin, ya, jelas memberikan contoh, sekalipun kita ahli ibadah, tapi tetap harus menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah pada saat menghadapi syakaratul maut. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi hamba yang berhati-hati, akan terus meningkatkan kualitas amalnya, akan terus meningkatkan kualitas zikirnya, supaya tidak terpedaya oleh tipu daya iblis dalam bentuk riya, ujub, takabur, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Itu. Kemudian selanjutnya hatta tata zalzala, sehingga, ya, merasa gempa, ya, goncang, ukuluhum, akal mereka. Jadi pada saat mereka mendengar tentang syakaratul maut, itu akalnya itu mengalami goncang. Jadi ibaratkan kayak gempa. Min syiddatil alami, dari, ya, parahnya atau bangetnya penderitaan. Itu. Selanjutnya mu'alif menjelaskan, ya, waqad kana, dan sungguh telah ada siapa Ka'bul Ahbar, yaitu Ka'ab bin Al-Ahbar radhiyallahu anhu, semoga meridhai siapa Allah anhu darinya. Yaqulu, berkata siapa Ka'ab bin Al-Ahbar, Ka'ab Al-Ahbar, lama ata Al-Bashir ila Ya'qub alaihi salatu wassalam. Lama ata, ketika datang siapa Al-Bashiru, Bashir, ila Ya'qub, kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Di sini ila Ya'quba, ya, ila huruf jar, Ya'qub majrur karena dia isim ghairu munsyarif, ya, dia alamat jarnya dibaca rafa, ila Ya'quba alaihi salatu wassalam. Qala, berkata siapa Ya'qub, ma indi syai'un, ma indi, tidak ada di sisiku, apa syai'un, sesuatu, ukafi'uka, yang mencukupimu, bihi, dengannya. Walakin hawanallah,
dan akan tetapi semoga Allah meringankan ya alaika atasmu syakaratil mauti, yaitu syakaratul maut itu. Jadi Yakub alaihissalatu wassalam ini beliau menjelaskan bahwa aku tidak punya sesuatu yang bisa mencukupimu, hanya saja ya berharap mudah-mudahan Allah memberikan keringanan, kemudahan dalam menghadapi syakaratul maut. Ya, maka ada doa yang sumbernya juga dari Nabi ya, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatam minan nar wal afwa indal hisab. Ya, ini doa. Kalau dibaca setiap hari bagus, karena ini doa memohon kepada Allah supaya pada saat syakaratul maut diberikan hawin alaina, diberikan keringanan kepada kami ya fi syakaratul maut, dalam syakaratul maut, wa najatan, dan selamat minan nar, dari api neraka, wal afwa, dan diberikan ampunan indal hisab, pada saat menghadapi hisab. Qultu, aku berkata ya, qad taqaddama, sungguh telah dahulu amba'dihim, dari sebagian mereka, annahu kana yaqulu, annahu sesungguhnya karena ada yaqulu berkata, li aliyin akrahu tahfifa tulu'ir ruhi wa innama uhibbu at-tashdid. La'ali, mudah-mudahan aku, akrahu ya, aku akroh itu ya benci ya, tidak suka. Tahfif tulu'i ruhi, yaitu ringan keluarnya ruhku. Wa innama uhibbu, dan aku senang, at-tashdid, yaitu dalam keadaan payah. Li'annahu akhiru amalin, karena itu sebagai akhir amal, yusabu alaihil mu'min, yaitu diberikan pahala baginya ya, orang yang beriman. Fama huna fi hakiman, fama huna, maka tidak ada di situ, fi hakiman, bagi hak orang, yakhofu, yang takut, alaihi, atas man, asuhtu, apa, murka, idza syaddada, apabila memberatkan, siapa Allahu, Allah, alaihi, atasnya, wallahu a'lam. Jadi ya sebagai sebuah ikhtiar ya, bahwa orang yang menghadapi syakaratul maut itu, yaitu rasa khaufnya, rasa takutnya, apakah detik-detik sakaratul maut itu dalam posisi keimanan atau dalam posisi tidak beriman gitu. Kalau bagi para salik ya, ada kalanya dalam syakaratul maut, apakah dalam posisi zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah, atau dalam posisi ghuflah, yaitu lalai dari mengingat Allah. Karena itu bagi orang yang ya, ngaji tasawuf, ngaji tarekat ya, kenapa mereka kok melazimkan zikir secara rutin tiap hari ya, ini sebagai salah satu ikhtiar, yaitu membiasakan lesan dan hati supaya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesan ini akan refleks ya, menjadi ahli zikir kalau sudah terbiasa digunakan untuk zikir. Tapi sebaliknya, kalau lesan dibiasakan untuk misuh-misuh atau untuk bicara
kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka akan menjadi kebiasaan pada saat ya dia kaget atau di luar kontrol. Itu. Begitu juga hati kita kenapa harus tiap hari itu zikir ya dengan hitungan tertentu, yaitu dalam rangka supaya hati kita terbiasa selalu ingat eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena detik ajal tidak ada yang tahu, detik-detik syakaratul maut tidak ada yang tahu, maka dengan proses pembiasaan zikir ini, sewaktu-waktu malaikat Israil datang, posisi lesan kita sudah terbiasa dengan zikir. Posisi hati kita sudah terbiasa dengan zikir. Ini salah satu ikhtiar orang yang belajar tasawuf, belajar torekoh. Kenapa? Mereka istiqomah dalam mengamalkan zikir. Karena untuk preventif, untuk persiapan. Jangan sampai muncul penyakit ujub. Gitu. Ya, penyakit ujub itu ya merasa baru ibadah beberapa hari, ya, kemudian heran merasa dirinya sudah di atas rata-rata, lebih soleh daripada yang lain. Kemudian muncul ujub, ya, kagum terhadap dirinya. Kemudian takabur, sombong, ya, mengkapling dirinya dijamin masuk surga. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap yang tidak dibenarkan bagi kaum sufi. Ya, sebab ujub dan takabur ini penyakit batin yang biasa ya masuk kepada orang yang baru semangat ibadah gitu. Padahal mereka tidak sadar bahwa ini penyakit batin yang bisa membuat jatuh martabatnya. Karena apa? Karena dari ujub selangkah lagi menjadi kibir, sombong, dan ketika sombong ana khairum minhu, ya, ini dia sudah terjebak pada tipu daya iblis yang sangat halus yang menguasai dirinya. Ya, karena itu ya dengan selalu melihat ke dalam diri, ya, apakah hati kita itu senantiasa ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah, maka dengan latihan zikir setiap hari ini sebagai ikhtiar kita. Bagaimana dengan orang yang anti zikir? Ya enggak apa-apa. Ya buktikan saja pada saat sakaratul maut nanti. Apakah akan refleks bisa zikir atau tidak. Sementara orang yang ahli zikir, misalnya zikirnya la ilaha illallah, itu di dalam satu hadis dijelaskan wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapan kalimatnya yaitu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, jadi ini ada faktor pembiasaan, rutinitas. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk. Zikir kagak pernah, pengennya saat sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini agak aneh gitu ya. Wa kana radhiyallahu anhu, dan ada siapa radhiyallahu anhu yaqulu berkata, siapa Ka'ab bin Ahbar ya. Masalul mauti, bermula perumpamaan mati, kasyajarotin, seperti syajaroh pohon gitu. Jadi perumpamaan mati itu seperti pohon, kasyajarotis syuki, seperti pohon yang penuh duri ya. Udkhilat, dimasukkan apa saja syuk
yaitu pohon yang penuh duri, fi jawfi ibni Adam, yaitu dimasukkan pada mulutnya atau perutnya Bani Adam. Wa ukhidat, maka diambil apa kullu syaukatin, tiap-tiap kala jengking, ya, bi arokin, dengan keringatnya. Sumastadzabaha, kemudian mengangkatnya. Siapa? Rajulun, laki-laki, syadidul jadbi, yang banget, ya, diangkatnya. Faqata'a, maka terputus apa ma, sesuatu, kutia yang terputus apa ma. Wa abqa, dan tersisa ma, sesuatu, abqa, yang tertinggal apa ma. Jadi maksudnya, ya, ini perumpamaan kematian itu diibaratkan, ya, ada, yes, ini kayak buah, ya, tapi buah ini maksudnya dipenuhi dengan duri, ya, buah yang dipenuhi dengan duri, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Bani Adam sampai ke dalam perutnya, ya, kemudian ditariklah, ya, dengan sekuat-kuat tarikan. Apa yang terjadi? Fakotoa ma kotoa, maka akan rontok semua yang terputus dan yang tersisa. Apa yang tersisa? Jadi ini perumpamaan bagaimana penderitaan sakaratul maut itu. Jadi, ya, luar biasa gitu, ya. Kemudian selanjutnya, wa kana Salman Al-Farisi, dan ada siapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Salman Al-Farisi, idza rosaha, apabila keringat, aba jabinul mu'min, ya, dahinya orang mukmin, indal mauti, ketika menjelang kematian. Jadi kalau ada orang sudah sakit, ya, kemudian dari dahinya kok sudah mulai keluar keringat, ya, ini sebagai tanda-tanda. Wadarokot ainahu, wadarokot, dan menetes apa ainahu, kedua matanya, ya, jadi tiba-tiba, ya, orang yang dalam keadaan sakit, ya, itu ciri-ciri, ya, ciri-ciri mau datang sakaratul maut, yaitu yang pertama tadi keluar keringat, ya, di dahinya, ya. Kemudian yang kedua, wadarufat ainahu, tiba-tiba air matanya, ya, kedua matanya itu meneteskan, ya, keluar, ya, kiri kanan meneteskan air mata, ya. Ini ciri-cirinya. Kenapa kok bisa menangis? Bisa jadi pada saat itu Allah sedang menunjukkan rekam jejak masa lalunya, ya, diperlihatkan dosa-dosa masa lalunya yang belum ditaubatin, kemudian konsekuensinya Allah memperlihatkan balasannya di neraka. Pasti menangis, pasti sedih, maka secara refleks keluar air mata, ya, dari kiri maupun kanan, ya. Ini ciri-ciri orang yang mau mendekati sakaratul maut. Wantasyara, dan tersebar mankhorohu, lubang hidungnya, itu.
Fahuwa maka bermula man fi rahmatillahi pada rahmat Allah. Qad nazala sungguh telah turun apa rahmat Allah. Itu. Jadi ini ya gambaran tentang orang yang menghadapi syakaratul maut ini ya berbeda-beda. Kalau dia ahli takwa ya misalnya diperlihatkan ya dosa-dosa masa lalunya, kemudian diperlihatkan balasannya. Terus karena dia sudah menjadi ahli taubat, ahli takwa, dosa yang pernah dilakukan itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memperlihatkan ya taman-taman surga. Maka di situ terkadang ya orang yang mendekati syakaratul maut itu bisa ekspresinya cerah, wajahnya itu cerah, bahkan tersenyum. Ya, karena Allah ya dalam kondisi detik-detik syakaratul maut Allah memberikan ya, informasi ya tentang balasan yang akan diterima. Maka ekspresinya bisa tersenyum, bisa ya ekspresinya itu senang sekali karena sudah ditunjukkan tempat yang indah. Tapi sebaliknya yang ditunjukkan ya balasannya yang mengerikan ya, misalkan diperlihatkan bagaimana siksa di neraka ya pasti akan keluar air matanya dan pasti akan muncul kesedihan, padahal sudah detik-detik akhir itu ya untuk bertaubat itu sudah tidak memungkinkan. Itu misalnya lesannya sudah tidak bisa berkata-kata. Itu. Lah kondisi yang demikian ya ini pasti dihadapi oleh setiap orang. Gitu. Lah kita diberikan gambaran, pilih yang mana. Apa yang menghadapi syakaratul maut dalam keadaan senyum, dalam keadaan senang karena diperlihatkan keindahan taman-taman surga, atau diperlihatkan bagaimana penderitaan orang-orang yang sedang mengalami siksa. Nah, di sini bisa kita lihat ya banyak kejadian, ada kalanya orang mati dalam keadaan matanya terbelalak, matanya melotot gitu. Ada juga yang mati dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Semua itu kembali kepada amal ibadah ya pada saat dia masih hidup. Karena itu dengan ngaji kitab ya Tanbihul Muhtarin ini bisa menjadi pengingat kita. Kematian pasti datang, syakaratul maut pasti datang. Tapi pada saat menghadapi syakaratul maut, kira-kira kalau disuruh milih yang mana? Nah, supaya kita dalam keadaan selalu beriman kepada Allah, maka ada praktek yang harus dilakukan secara rutin setiap hari, yaitu melazimkan, mengistiqomahkan zikir. Ini sebagai salah satu cara supaya lisan kita terbiasa zikir, hati kita juga terbiasa zikir. Maka pada saat detik-detik syakaratul maut, posisi iman kita masih dalam keadaan tetap, lisan kita dalam keadaan enteng zikir karena sudah terbiasa zikir, hati kita juga dalam keadaan tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qaddatul mahnuki, dan ketika membenamkan Ghaditul mahnuki, yaitu
tadi. Wa idza ghadda, dan ketika membenamkan, ghodidul mahnuki, yaitu membenamkan makhluk ya. Wahomida, dan padam apa launuhu, warnanya. Wa atsbadat, dan keluar buih apa syafatahu, dua bibirnya. Fahuwa fi adzabillah, maka dia dalam keadaan siksa Allah. Qad nazala, sungguh telah turun. Nah, ini ciri-ciri orang dalam posisi adab Allah, yaitu ya, warna wajahnya ya, itu auranya tidak menunjukkan aura yang bercahaya. Jadi wajahnya ya agak redup menghitam. Kemudian yang kedua, wa asdabat syafatahu, ya, keluar dari bibirnya itu buih. Jadi buih itu keluar dari bibirnya. Maka kalau ciri-ciri yang demikian itu fi adabillah, qad nazala, dalam posisi mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini info dari Syekh Salman Al-Farisi. Ya. Nah, tentu ini bisa dibuktikan apa yang disampaikan oleh Syekh Salman Al-Farisi. Ya. Lihat aja saat sakaratul maut, ya, kalau ciri-ciri yang pertama tadi, yang termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah, yaitu dahinya itu keluar air keringatnya. Kemudian wadarfat ainahu, matanya itu merembesnya itu yang merembes, ya bisa sedih campur bunga, ya. Wantasyara man kharafahu, ya, dan agak terbuka lubang hidungnya itu. Maka fahuwa fi rahmatillah, qad nazala. Tapi kalau posisinya tadi mulai berubah, ya, warna wajahnya ya mulai menghitam, kemudian dua lesannya keluar buih, ya, maka itu tanda-tanda fi adzabillah qad nazala. Ini indikator, ya, dari orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah atau dia mendapatkan siksa Allah. Wa kana, dan ada siapa Al-Hasan Al-Bisri, Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, idza khadara, dan apabila telah hadir qabduruhi, ya, menahan ruhi ahadin, menahan ruh seseorang min ikhwani, dari saudarana, yamkusu, maka diam ayaman beberapa hari. Jadi apabila telah datang apa qabdu ruhi ahadin min ikhwani, jadi kalau tanda-tanda orang yang ruhnya itu mau dicabut oleh Allah, ya, yamkusu ayaman la yaduku ta'aman, dia akan merasakan beberapa hari itu tidak bisa merasakan makan, tidak bisa menikmati, ya, nggak ada rasanya makan itu.
la yadzuqu ta'aman wala saroban. Jadi dikasih yang enak-enak sudah tidak merasakan kenikmatan karena lesannya, lidahnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Itu ciri-cirinya. Innamahu wa al-buka, akan tetapi dia selalu dalam keadaan nangis, wan najib, dan meratap. Wakana, dan ada siapa, Hasan al-Bisri yaqulu berkata, salah satu 3 hal la yang bagi tidak boleh lil mukmin bagi mukmin, ayang sahunna, supaya tidak melalaikan 3 hal. Fana'ud dunya, yaitu fananya dunia. Jadi jangan sampai orientasi hidup kita itu hanya ngejar dunia tok, ya. Jadi jangan sampai siang malam orientasi pikirannya pengen kaya, pengen poya-poya, pokoknya kesenangan hawa nafsunya keturutan. Itu jangan sampai punya lintasan seperti itu. Boleh untuk kaya, tapi kekayaannya untuk perjuangan di jalan Allah. Ini boleh. Kekayaannya menjadi wasilah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Sebab dunia sementara, enggak lama dunia itu. Wa tasrumu ahwalaha, dan kamu akan menghembuskan ahwalaha, yaitu keadaan dunia. Jadi ya apapun kenikmatan yang ada di dunia pasti akan ditinggalkan. Wal mautu, dan kematian. Wagana, dan ada siapa, Sufyan as-Sauri idza zakaru, apabila mereka ingat, baina yadayhi, di antara kedua tangannya, al mautu, mati, la yang tafi'u, maka tidak manfaat bihi, dengannya, ahadun, seseorang, ayaman, beberapa hari. Jadi kalau ada orang yang ingat tentang kematian, maka beberapa hari dia tidak merasakan kemanfaatan. Wa idza sa'alahu ahadun, dan apabila ditanya seseorang an syai'in, dari sesuatu, yaqul, berkata, la adri, aku tidak tahu. Ini kalau orang yang sedang memiliki kesedihan mengingat kematian. Wa kana Syaqiq Az-Zahid, dan ada siapa, Syaqiq Az-Zahid radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Syaqiq Az-Zahid, qad khalafan nasus as-sanah fi umurin, qad khalafa, sungguh telah tertinggal siapa an-nasu, manusia, as-sanata, setahun, fi umurin, di dalam beberapa perkara. Qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi, takfulu, itu menjamin, bi'ar zakina, dengan rezeki kami. Sumalat lam tatma'inna, kemudian tidak tenang, apa kulubum, hati mereka, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, yasma'unahu, mereka yang mengumpulkannya, indahum, di sisinya. Wa qalu, dan mereka berkata, innal akhirata, sesungguhnya akhirat, khairun, itu lebih baik, minal ula, dari dunia. Nah, ini kalau orang-orang yang orientasi akhiratnya sudah tumbuh. Wa narahum yajma'unal mala, dan kami melihat mereka mengumpulkan al-mala, harta, wala yunfikunaha, dan mereka tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi banyak orang yang ngejar-ngejar dunia, setelah mendapatkan dunia bukan untuk dibelanjakan di jalan Allah, tapi untuk poya-poya dan memuaskan hawa nafsunya. Faka'annahum, maka sesungguhnya mereka, lam yadkhulu dunya, seolah-olah mereka tidak masuk ad-dunya, illa liyahmilu, kecuali dia akan membawanya, ad-dunuba, yaitu dosa. Wa qalu, dan mereka berkata, la budda, wajib, lana, bagi kami, minal mauti, dari kematian. Wahum, dan bermula mereka, ya'maluna, mereka berbuat akmala,
a'malaman, yaitu perbuatan orang laisa, tidak ada ala bali, atas hatinya, atas lintasannya, al mautu, kematian gitu. Jadi orang yang tidak ada lintasan di dalam dirinya itu kematian, ya pasti hidupnya lupa mati. Jadi seolah-olah hidup di dunia ini dianggap selama-lamanya, ya, padahal kalau sudah ditinggal mati, ya dunia yang dibanggakan akan ditinggalkan dan yang menemani hanya amal. Alangkah sedihnya ternyata amalnya minus. Maka dengan penjelasan malam ini, ya, bisa menjadi muhasabah diri kita, ya, walaupun masih muda, tapi dengan penjelasan tentang syakaratul maut dan tentang kematian ini bisa menjadi sikap hati kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Karena itu kita jadikan dunia ini sebagai majru'atul akhirat, ya, sebagai tempat untuk investasi akhirat. Kita boleh sukses, kita boleh kaya, asal kesuksesan dan kekayaannya ini digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, sehingga menjadi investasi yang nyata di akhirat kelak. Itu jangan sampai ngaji tasawuf salah paham bahwa setelah ngaji tasawuf kemudian nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, ini malah salah. Ya, diperparah lagi, nggak mau zikir, nggak mau sholat, nggak mau nyari duit, itu dunia kagak, akhirat nggak dapat. Nah, orang yang ngaji tasawuf itu akan menimbulkan semangat, ya, mencari dunia, ya, didasari dengan untuk ibadah. Itu kita kerja dari pagi pulang malam. Tapi kalau didasari dengan niat ibadah, semuanya akan menjadi ibadah. Tapi kalau niat mencari rezeki untuk urusan dunia, ya, maka tidak ada nilai ibadahnya. Ya, jadi perbedaannya tipis. Bagaimana kita merubah mindset kita, orientasi hidup kita yang selama ini, ya, orientasinya masih duniawi, kita rubah. Oh, ternyata duniawi ini sementara, yang kekal itu akhirat. Maka saya harus merubah orientasi saya untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Maka ciri-ciri orang yang mementingkan akhirat, ya, dia akan berinfak pada saat dia memperoleh rezeki, dan pada saat dia diberikan kemudahan oleh Allah, senantiasa akan dijadikan sebagai bekal dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah, ya, keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau hidupnya berkah, itu apa yang dilakukan insya Allah orientasinya adalah untuk akhirat, bukan semata-mata untuk ngejar dunia. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan pada minggu yang akan datang.